Martial Peak 3612. Kelainan Zhan Wuhen dan Mo Huang sangat mengejutkan Kaisar Agung Bayangan Bunga dan Kaisar Agung Jiwa Tenang. Sebagai Kaisar Agung sendiri, mereka secara alami mengerti bahwa Zhan Wuhen dan Mo Huang telah melihat sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Ditambah dengan Divine Sense 2 sebelumnya. Bagaimana mungkin Hua Linglong dan Yao Jun tidak tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang laut pengetahuan Yang Kai? Tapi apa yang begitu aneh tentang hal itu yang menyebabkan keduanya sangat terkejut? Meskipun Hua Linglong penasaran, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Sebaliknya, Yao Jun bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Gelarnya adalah jiwa tenang. Dan sama seperti Yu Rumeng, dia mahir dalam kekuatan jiwa. Karena ada sesuatu yang aneh dengan laut pengetahuannya, dia secara alami memperhatikannya. Bagaimana Zhan Wuhen dan Mo Huang bisa memperhatikannya? Mereka berdua melihat lotus pemanasan jiwa bukanlah masalah. Tetapi jika Yao Jun mengetahui rahasia ini, dia ingin mempelajarinya dengan cermat. Dengan statusnya sebagai Kaisar Agung, dia tidak akan mencoba merampok mereka. Tetapi jika dia perlu meminjamnya untuk beberapa waktu, apakah Yang Kai akan setuju? Akibatnya, Zhan Wuhen dan Mo Huang diam-diam menutup mulut mereka. Sementara Mo Huang bahkan diam-diam mengirim transmisi suara ke Yang Kai. Jangan biarkan benda itu dilihat oleh Patua Yao Jun itu. Kalau tidak kamu akan dalam kesulitan yang tak ada habisnya. Yang Kai mengangguk berulang kali. Diam-diam memutuskan bahwa di masa depan, dia tidak akan pernah sendirian dengan orang seperti ini. Masalah wilayah iblis telah dijelaskan dengan jelas. Dan kembalinya Yang Kai kali ini telah membawa harapan ke Star Boundary untuk mengakhiri perjuangan antara dua dunia. Karena kematian Ming Yue, kesedihan yang dia rasakan telah sangat berkurang. Zhan Wuhen berkata, karena hubungan antara dua dunia telah terputus, 3 Saint Demon juga akan mengumpulkan pasukan ras iblis. Tampaknya Star Boundary telah damai untuk beberapa waktu sekarang. Tetapi begitu segelnya rusak, saya khawatir pertempuran terakhir antara dua dunia akan dimulai. Yang Kai, kamu akan menjadi kekuatan utama dalam melahap dan mengintegrasikan banyak benua di wilayah iblis. Jadi selama ini, kamu harus menghemat kekuatan kamu. Jika kamu dapat meningkatkan kultivasi kamu lagi, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak bisa, kamu harus meningkatkan kekuatan kamu untuk melindungi diri sendiri. Junior ini mengerti. Yang Kai mengangguk. Kebetulan junior ini memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan Space Spirit Bat dan menyerahkannya. Tolong terima ini. Zhan Wuhen meliriknya sejenak sebelum diam-diam mengulurkan tangannya untuk meraih Space Spirit Bat. Segera setelah itu, 2 suara tepukan ringan terdengar saat Hua Linglong bertepuk tangan 2 kali, diikuti oleh suara renyah seseorang memasuki ruangan. Yang Kai berbalik dan melihat bahwa itu adalah Penatua Agung Istana Bintang Jiwa, Lei Hong. Dia telah menunggu di luar untuk waktu yang lama. Jadi ketika dia mendengar panggilan, dia dengan cepat berjalan. Saat mata mereka bertemu, Lei Hong sedikit mengangguk ke arah Yang Kai sebelum berjalan ke arahnya dan menyapa Kaisar Agung sebelum berbalik untuk menatapnya. Aula menjadi sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu tujuan penampilan Lei Hong? Dengan desahan ringan, dia mengangkat tangannya dan dengan pikiran, mayat Kaisar Agung Bulan Cerah muncul di depannya. Meskipun Ming Yue telah meninggal, dia telah tinggal di kebun obat selama ini, dilindungi oleh bunga dan tumbuhan eksotis. Lubang di dadanya dan pakaiannya yang robek semuanya telah dibersihkan oleh Yang Kai. Jadi dia tampak seperti sedang tidur nyenyak. Semua Kaisar Agung menoleh untuk melihatnya. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan. Tubuh Lei Hong bergetar. Matanya memerah saat dia berkata dengan suara gemetar. Selamat datang kembali ke istana, Kaisar Agung. Mengatakan demikian, dia berlutut di tanah dan mengangkat tangannya. Berlutut ini bukan untuk Yang Kai, tetapi untuk mayat Kaisar Agung Bulan Cerah. Yang Kai tidak bisa membalas gerakan itu. Menempatkan mayat Kaisar Agung Bulan Cerah di tangan Lei Hong, Yang Kai berkata dengan suara yang sedikit serak, "Maaf." Lei Hong perlahan menggelengkan kepalanya dan menerima peninggalan Kaisar Agung sebelum berdiri. Yang Kai berkata, "Tidak ada barang milik Kaisar Agung yang disentuh."
Jadi saya ingin meminta Penatua Lei untuk kembali ke istana dan dengan hati-hati memeriksa dengan tetua lainnya. Lei Hong mengangguk. Terima kasih banyak, Tuan Istana Yang. Yang Kai tersipu malu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam sebelum bertanya, Sang Putri bagaimana kabarnya? Tidak bagus. Lei Hong tersenyum pahit. Jatuhnya Kaisar Agung diikuti dengan fenomena alam. Manifestasi dari kesedihan Star Boundary. Sebagai putri Kaisar Agung, Lan Xun secara alami memahami hal ini dan pingsan di tempat. Penguasa alam Kaisar kuat dan tidak akan pernah sakit. Tetapi setelah kejadian itu, Lan Xun jatuh sakit parah. Istana Jiwa Bintang memiliki pil dan obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada yang mampu meringankan gejalanya. Bahkan sekarang, dia masih belum pulih di Star Soul Palace. Namun, Lei Hong tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Yang Kai. Jadi dia hanya berkata, jika Palace Master yang bebas, silakan melakukan perjalanan ke Divine Palace. Mungkin kamu bisa mencerahkan putri. Bagaimana mungkin Yang Kai memiliki wajah untuk menemui Lan Xun lagi? Kembali di lembah misteri surga. Meskipun dia tidak memberinya jaminan penuh, dia adalah satu-satunya harapannya. Sekarang dia telah gagal. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bersalah. Namun, tidak peduli seberapa bersalahnya dia atau betapa malunya dia masih harus pergi ke Star Soul Palace. Bahkan jika Lei Hong tidak mengatakan apa-apa, Yang Kai masih harus pergi. Dia segera mengangguk dan berkata, baik, dalam beberapa hari, junior ini akan datang berkunjung. Maka Lei ini akan pergi dulu. Lei Hong menunjukkan ekspresi terima kasih dan membungkuk kepada Kaisar Agung sebelum pergi dengan mayat Kaisar Agung Bulan Cerah. Setelah dia pergi, Zhan Wuhen melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi berminyak, kamu juga harus pergi. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tuan tidak ingin menghukum junior ini. Zhan Wuhen dengan ringan berkata, jika kamu ingin dihukum, raja ini dapat memuaskanmu. Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum perlahan menggelengkan kepalanya, menangkupkan tangannya ke arah beberapa Kaisar Agung sebelum berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, dia tidak dapat melarikan diri. Aula ini sepertinya memiliki semacam penghalang yang menutup dunia, membuat kemampuan luar angkasanya tidak berguna. Mendongak, dia melihat Hua Linglong menatapnya dengan senyum nakal. Karena kemampuan luar angkasanya tidak berguna, dia hanya bisa keluar. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ketika dia berbalik, dia mendengar teriakan dari belakangnya. Kakak senior Yang Kai berbalik dan tersenyum pada Li Siqing. Saudari, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Ini adalah pertama kalinya Li Siqing memanggilnya kakak senior. Li Siqing berbisik. Puncak bunga segudang. Tolong jangan mempersulit. Kata-kata ini muncul entah dari mana dan bahkan beberapa Kaisar Agung yang hadir tidak dapat mengerti. Tetapi bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu apa yang dia bicarakan? Dia hanya memintanya untuk tidak mempersulit Huo Lun dan Mo Seng, yang tinggal di puncak bunga segudang. Selama waktu ini, Li Siqing telah berhubungan dengan dua Raja Iblis ini dan cukup akrab dengan mereka. Sekarang dia telah dikirim keluar dari dunia kecil misterius oleh Yang Kai, meninggalkan Huo Lun dan Mo Seng. Hidup dan mati mereka berada di bawah kendali Yang Kai. Jadi Li Siqing secara alami ingin membuat beberapa rencana untuk mereka. Itu hanya masalah kecil. Jadi Yang Kai segera mengangguk. Saudari dapat yakin. Berbalik sekali lagi, Yang Kai berjalan keluar dari aula, dan pintu di belakangnya perlahan tertutup. Agaknya, Kaisar Agung memiliki hal lain untuk didiskusikan. Jadi Yang Kai menghela nafas lega dan menatap ke langit. 7 cahaya berwarna yang mengalir di langit bukanlah hasil dari arai besar, melainkan pemandangan dunia yang menakjubkan. Cahaya 7 warna itu sepertinya mengandung sesuatu yang lain. Yang Kai segera mengerti bahwa ini adalah Laut 7 Kabut yang telah disebutkan Fan Xin sebelumnya. Seluruh Star Boundary, pasukan sekutu 4 wilayah, dan titik kunci 54 legiun. Tidak mengherankan, Yang Kai cukup tertarik dengan cahaya 7 warna. Tepat ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke samping, hanya untuk melihat sosok cantik berdiri di sudut, tersenyum manis padanya. Rambut panjangnya diikat menjadi selusin kepang, membuatnya terlihat sangat aneh. Melihatnya menoleh, dia bahkan melambai padanya.
Yang Kai juga menunjukkan senyum penuh pengertian dan mengambil beberapa langkah ke depan. Tiba di depan gadis kecil itu dan bertanya dengan gembira. Apakah kamu datang dengan tuanmu? Berdiri di sana menunggunya tidak lain adalah Lin Yun'er, yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia bertemu dengannya adalah di wilayah barat. Pada saat itu, dia telah merencanakan untuk membawanya ke Istana Surga Tinggi. Tetapi dalam proses teleportasi, Lin Yun'er telah hilang. Kemudian, Yang Kai telah menyelidiki dan menemukan bahwa seorang master hebat pasti telah menghancurkan space array yang telah dia atur dengan susah payah di wilayah barat dan memotong teleportasi Lin Yun'er. Pada saat itu, dia menduga bahwa itu adalah pekerjaan Kaisar Agung Darah Besi. Tetapi setelah memastikan bahwa itu memang pekerjaan Kaisar Agung Darah Besi, sangat tidak tahu malu bagi Kaisar Agung untuk diam-diam melakukan hal seperti itu. Perpisahan ini berlangsung selama 20 tahun lagi. Gadis kecil ini tidak berbeda dari 20 tahun yang lalu. Dia masih hidup dan cantik seperti sebelumnya. Tetapi kecepatan kultivasinya meningkat mengejutkan Yang Kai. Lin Yun'er sudah menjadi Master Realm Kaisar Orde ketiga. Selain itu, sepertinya dia telah berkultivasi cukup lama dan kultivasinya sangat padat. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang. Diam-diam merasa bahwa memiliki tuan yang baik benar-benar berkah. Ketika Yang Yan telah mengambil Lin Yun'er dari Hengluo Starfield, kultivasi gadis kecil itu hanya biasa-biasa saja. Tetapi sekarang kultivasinya benar-benar berkembang lebih cepat daripada miliknya. Saat dia meratap, Lin Yun'er membungkuk dan mengendus udara. Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia mengetuk kepalanya. Apakah kamu seekor anjing? Apa yang kamu cium? Lin Yun'er menutupi kepalanya dengan tangannya dan cemberut. Paman, kamu berbau seperti wanita lain. Paman ini terdengar sangat ramah. Tetapi makna di balik kata-katanya cukup canggung. Dia telah dipisahkan dari Yu Rumeng selama beberapa hari sekarang. Jadi bahkan jika dia memiliki aromanya, itu akan sedikit memudar. Jadi bagaimana mungkin Lin Yun'er tidak menyadarinya? Sambil tersenyum ringan, dia bertanya, omong kosong apa yang kamu katakan? Saya tidak berbicara omong kosong. Lin Yun'er mendengus. Tuan berkata saya memiliki hidung anjing. Jadi jangan mencoba menyembunyikan apapun dari saya. Mengatakan demikian, dia menutup matanya dan mulai mengendus lagi. Tidak berani membiarkannya terus menciumnya. Yang Kai menusuk dahinya dengan jarinya dan mendorongnya menjauh. Menghela nafas. Apakah kamu datang ke sini untuk mencium aromaku? Lin Yun'er tertegun sejenak sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu dan terkikik. Kemudian, dia meraih lengan Yang Kai dan menariknya ke arah tertentu. Yang Kai sedikit tersipu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Apa gunanya terburu-buru seperti ini? Gadis kecil itu telah dewasa dan dadanya penuh. Dipeluk olehnya seperti ini. Yang Kai segera merasakan lengannya menjadi lembut. Jika hanya itu akan baik-baik saja. Tetapi kuncinya adalah Yang Kai jelas merasakan kunci Divine Sense padanya. Dipenuhi dengan niat jahat. Tak perlu dikatakan. Itu pasti Divine Sense Zhan Wuhen. Yang Kai tidak bisa mengerti mengapa Kaisar Agung akan menjaganya seperti dia adalah seorang pencuri. Saat itu, dia bahkan telah menghancurkan hukum luar angkasa untuk mencegah Lin Yun'er mengikutinya ke Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Sekarang dia sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan Kaisar Agung lainnya. Dia masih tidak lupa untuk mengawasinya. Bersambung.